Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and, at the same time, provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems. Your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Halo, tes. Tes. Yohanes. Halo, Pak tes. Yohanes. Nah, suaranya baru keluar. Dari Selamat tadi nggak pagi, keluar Pak. soalnya. Ya, pagi. Suara saya kedengaran nggak ya? Oke, mungkin suaranya kurang. Oke, saya coba lanjut aja ya. Di sini udah ada Pak Hermantoli dan Pak Yohanes dari Palo Alto. Selama sesi webinar ini, jika ada pertanyaan kepada kedua narasumber kita, silakan menuliskan di kolom chat Q&A, dan saat sesi tanya jawab akan kita coba bacakan untuk dijawab oleh narasumber.
Nah, di sini kita juga ada seru-seru nih di webinar kali ini, yaitu kita akan mengadakan quizzes dengan nilai masing-masing 250.000 untuk 3 orang pemenang, dan untuk pengisi kuesioner akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai 100.000 untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner dengan nama email perusahaan dan nomor WhatsApp-nya sehingga kita dapat menghubungi. Dan ada yang menarik lagi nih, di webinar kali ini kita akan memberikan saldo OVO atau GoPay senilai 100.000 untuk peserta yang beruntung dengan terus hadir di sini sampai akhir acara. Jadi Bapak Ibu stay terus ya sampai akhir acara ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Yohanes. Pak Yohanes, dengan kondisi transformasi digital yang sangat cepat seperti saat ini, mungkin boleh di-sharing juga nih Pak informasinya terkait update layanan dan kiat-kiatnya agar perusahaan, khususnya di bidang perbankan, dapat mengoptimalkan keamanannya, mengingat peran serta keamanan menjadi salah satu pendukung berjalannya operasional perusahaan menjadi lebih secure dan optimal. Nah, kira-kira solusi terbaru apa saja nih Pak yang dapat ditawarkan oleh Palo Alto? Pak Yohanes, silahkan. Baik, sebelumnya suara saya sudah jelas belum ya? Terdengar, Pak Yohanes, sudah. Oke, siap. Tadi ada masalah audio sedikit. Iya, nggak apa-apa. Oke, thank you, Mbak Dewi. Jadi memang untuk kondisi sekarang ini, di mana cyber attack ini semakin lebih sering lah ya, dan semakin rawan lah. Dan korbannya juga semakin banyak, ransomware juga sekarang semakin banyak juga variannya. Kita mesti menerapkan konsep namanya zero trust sih, karena kalau dulu itu kalau kita ngomongin zero trust itu juga kebanyakan setiap kita ngobrol sama customer, rata-rata customer masih di dalam roadmap-nya ya, jadi belum benar-benar fully mereka implement zero trust di dalam mereka punya infrastructure. Tapi kalau sekarang, apalagi kondisi saat ini, itu saya rasa setiap company, baik itu size-nya dari yang kecil sampai size yang besar, saya rasa itu semua perlu menerapkan konsep zero trust. Nah, saya akan paparkan sih setelah ini ya. Begitu Mbak Dewi. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide saya atau bagaimana? Iya. Bisa dilanjutkan. Nah, oke. Slide saya baru keluar. Next dulu kalau boleh saya lanjut ke slide-nya. Bisa di next. Nah, jadi untuk agenda hari ini, kita akan bicara mengenai konsep zero trust, apalagi kan dari sini yang hadir kan rata-rata teman-teman dari mungkin dari financial industry ya. Jadi, saya rasa ini topik yang cukup penting sekali, baik untuk sama-sama kita explore ya. Mungkin kita nggak bisa deep dive explore-nya, tapi kita akan kupas dulu dari sisi bagaimana step-stepnya kita implement, bagaimana caranya kita start, baru kemudian goal-nya itu seperti apa. Jadi agenda hari ini kita akan bahas mengenai overview-nya terlebih dahulu. Kemudian juga di sini juga ada zero trust in a box, itu nanti saya akan jelaskan dalam slide-nya nanti. Kemudian juga zero trust dengan menggunakan Prisma Access, karena kalau terakhir-terakhir ini mungkin dari rekan-rekan sekalian mungkin udah mulai dengar, beberapa juga udah mulai explore solusi SASE atau Secure Access Service Edge. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Next. Slide. Oke, next slide lagi. Oke, jadi kalau kita ngomongin konsep zero trust itu sebenarnya ada beberapa step ya, ada beberapa step, termasuk nanti caranya kita implement itu juga ada step-stepnya juga. Ada 5 step sebenarnya. Mungkin bisa ditambahkan semuanya 5 step sampai 5. Jadi yang pertama itu ada namanya define your protect surface. Kemudian juga ada beberapa step selanjutnya, tapi kita akan mulai start dari yang pertama dulu lah ya. Dari define your protect surface. Itu coba di space-nya di space lagi supaya gambarnya kelihatan. Di next to supaya gambarnya kelihatan. Nah, lagi di biar komplit kelihatan. Nah, kalau kita ngomongin define your protect surface, kalau kita ngomongin zero trust, kemudian kita ngomongin define your protect surface, itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita sebutnya namanya DAAS ya. Jadi data, application, asset, sama services. Jadi kalau sebentar next lagi.
Kalau ngomongin data, ini misalnya saya nggak pakai contoh financial business, saya masih pakai contohnya misalnya dari medical. Kalau kita ngomongin protect surface dan ngomongin data, itu berarti kita harus tahu sebenarnya area yang kita mau proteksi itu apa. Apakah itu berupa data, berupa application, berupa aset, atau berupa services. Kemudian kalau misalnya berupa data, datanya seperti apa? Kalau misalnya mungkin di medical, kalau saya ambil contoh ini ya, misalnya itu berupa pasien info, di mana sekarang juga ada compliance mengenai pasien info kan ya. Kemudian juga aplikasi apa yang dipakai untuk mengakses data tersebut. Karena nanti semuanya akan related sama attack surface. Karena namanya data itu biasanya diakses lewat aplikasi, entah itu aplikasinya via web, entah itu kalian client server, atau metode yang lain, pasti ada aplikasi yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Nah, kalau di sini misalnya kalau di medical mungkin ada namanya itu ya, electronic medical record system gitu ya. Nah, mungkin kalau di financial industry mungkin ada yang lain lagi, mungkin kalau misalnya di sisi customer-nya bisa jadi kayak misalnya internet banking atau yang lain ya. Jadi ada aplikasi yang dipakai. Kemudian berikutnya adalah asetnya. Jadi ada data, application, datanya, terus sumber datanya, aplikasi yang dipakai untuk mengakses data tersebut, kemudian asetnya. Karena setiap kita mau mengakses aplikasi, tentu kan ada perangkat yang kita pakai untuk membuka aplikasi tersebut. Setuju ya? Harus ada PC-nya, harus ada laptopnya, harus ada mungkin ada mobile device-nya. Berarti ada aset-aset yang kita pakai untuk mengakses, membuka aplikasi untuk mengakses data tersebut. Nah, itu kita juga harus tahu juga, karena ini bisa jadi attack surface juga. Kalau misalnya seandainya kita punya device-device yang ternyata di environment-nya kita tuh kita nggak manage. Misalnya seandainya ya, misalnya karena mungkin customer-nya banyak, kemudian ada kita punya employee juga banyak ya, karyawannya juga banyak. Ternyata ada banyak aset yang mungkin dari BYOD atau dari perangkat-perangkat IoT yang ternyata mungkin ada vulnerability-nya yang itu bisa dieksploit. Nah, itu kan aset ya, itu kan perangkat-perangkat yang hardware yang sehari-hari kita pakai untuk membuka aplikasi, untuk membuka data. Bisa jadi juga hardware atau aplikasi yang kita pakai untuk kegiatan operasional sehari-hari. Itu bisa jadi attack surface juga. Jadi kita harus mapping juga device mana aja yang kita bisa manage, device mana yang unmanaged, itu juga harus di mapping juga. Berikutnya adalah services. Karena services itu biasanya nanti akan dilihat nanti bagaimana cara kita menerapkan layering pada security. Nanti biasanya di sini kita pakai itu authentication. Karena nanti dipakai untuk multi-factor authentication. Jadi kita tahu siapa yang akses, kapan aksesnya, dengan menggunakan device apa. Nah, ini semua adalah attack surface. Kenapa dibilang attack surface? Karena ini biasanya yang dipakai untuk para pelaku kriminal cyber security itu ya, yang dipakai untuk ya scanning aset, scanning application, mana yang ada vulnerability-nya, aset mana yang nggak diprotek. Nah, itu bisa menjadi attack surface bagi para pelaku kejahatan. Oke, next. Itu tadi define attack surface step pertama ya. Yang kedua adalah map the transaction flow. Maksudnya apa sih? Oke lah, kita sudah tahu nih attack surface-nya di mana aja. Entah itu di data, entah itu di application, entah di services, atau di asetnya. Ya. Kita udah punya nih, inventory-nya kita udah lengkap. Datanya yang mana, asetnya yang mana, services yang kita pakai apa, application yang kita pakai apa. Inventory-nya udah lengkap kan? Nah, begitu inventory-nya udah lengkap, kita harus, step berikutnya adalah, ini proper step-nya ya, kita harus mapping dari semua attack surface atau inventory yang kita punya itu, transaction flow-nya itu seperti apa. Kalau misalnya dari user mau akses ke arah database atau dari user mau akses ke arah resource tertentu, dia menggunakan apa? Kemudian isinya itu transaksinya itu kemana? Apakah langsung ke application atau bisa langsung ke arah resource-nya tanpa menggunakan middleware misalnya seperti itu? Atau bagaimana transaksinya? Kemudian dari masing-masing divisi, apakah dia bisa akses ke resource tersebut atau ada pemisahan hanya divisi tertentu yang bisa akses, divisi yang lain nggak bisa akses. Itu transaction-nya harus di mapping juga. Kenapa kita harus mapping transaction flow-nya? Supaya nanti kita bisa define mana yang perlu diprotect,
mana yang perlu layering-nya lebih banyak, mana yang kita perlu istilahnya taruh mungkin first layer-nya di mana, kemudian second layer-nya di mana, supaya kita bisa taruh mulai layering dalam security-nya. Kemudian step 3-nya, next. Nah, kemudian setelah kita tahu ya nih ya, setelah kita mapping, setelah kita tahu aset inventory-nya di mana, kemudian mapping transaction flow-nya seperti apa, step berikutnya adalah kita arsitek zero trust network-nya. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya arsitek zero trust network itu berarti kita mulai desain surface mana yang perlu diprotect. Nah, entah kita bikin makro segmentation, entah kita bikin micro segmentation, tapi dari desain tersebut kita bisa tahu yang ini perlu diprotek. Proteksinya seperti apa. Kemudian misalnya part of data resource yang ini itu hanya bisa diakses oleh dari source yang ini. Kemudian kalau misalnya dari source ini mau ke destination ini, dia mesti ngelewati beberapa layer security. Layer security-nya apa aja. Kemudian policy yang kita perlu desain untuk kita bikin security layering ini harus seperti apa. Jadi kita mulai bikin pagar-pagarnya dari masing-masing resource yang kita punya. Karena kalau kita nggak bikin desain pagarnya, nanti kita bikinnya sembarangan. Kita cuma taruh di depan, nanti di belakang ternyata nggak ada pagarnya lagi, nggak ada micro segmentation. Kita cuma ngandelin macro segmentation, ternyata di dalamnya orang-orangnya bisa begitu macro segmentation-nya udah authenticate, di dalamnya orangnya udah bebas kemana aja. Nah, itu yang berbahaya. Terus juga biasanya itu juga problemnya itu adalah karena kita tuh kan biasanya kan kalau namanya orang ya sama orang itu biasanya cenderungnya itu kalau udah kenal lama jadi trust. Nah, itu kan biasanya nggak boleh. Kalau kita ngomongin zero trust, itu konsep-konsep kalau sudah kenal ya udah nggak apa-apa gitu ya. lebih longgar keamanan itu nggak boleh. Kalau zero trust meskipun kita udah authenticate orangnya kita tahu siapa yang akses, itu harus selalu dimonitor 24 jam. Jadi nggak boleh dilepas, harus tetap ada monitoringnya. Jadi makanya nanti termasuk nanti sampai ketika kita arsitek zero trust networking nanti termasuk juga sampai ke monitoringnya. Gimana caranya kita tetap monitor activity orangnya tersebut meskipun kita sudah authenticate. Kita sudah authenticate, orangnya sudah bisa akses, tapi harus gimana caranya kita tetap aktif monitor activity-nya orangnya tersebut. Itu di mana kita arsiteknya di situ ya. Kemudian step selanjutnya, step keempat. Next. Nah, baru setelah kita bikin desainnya, baru kita bikin create policy-nya. Karena kalau dari awal tuh kita nggak bikin desainnya ya, nanti kejadiannya tuh nanti pada waktu kita bikin policy-nya, itu policy-nya jadi policy yang sembari jalan. Nah, maksudnya policy sembari jalan itu maksudnya begini loh. Ini biasanya banyak ketemu di customer yang mungkin base-nya networking, terus dia baru mulai start mau implement security. Nah, itu biasanya dia policy-nya sambil jalan. Oke, jadi dia bikin policy itu sambil jalan. Pas butuh ini, oh ya baru dibikin policy-nya, ini karetnya mesti di-secure nih, ya udah kita bikin policy-nya. Terus mungkin nanti dari data center mungkin nambah server baru gitu ya, ada aplikasi baru dia sambil jalan lagi nambah lagi policy-nya seperti apa. Kemudian ternyata orang si A atau si B dia minta akses ke arah resource yang ini. Sebelumnya dia udah blok semua atau dia mungkin malah nggak blokir gitu ya, baru dibikin policy-nya. Jadi udah didesain dari awal. Jadi pas ada kejadian baru disesuaikan policy-nya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Karena seharusnya itu kita dari awal kita harus desain dulu policy-nya seperti apa, kemudian kita bikin rules-nya sepertinya kita enforce ke user. Jadi user itu bukan seenaknya. Jadi misalnya dia butuh minta dokumen ya. Saya minta dokumen dong ke bagian misalnya inventory gitu ya atau bagian gudang. Wah, orang gudang ini lama banget, udah saya akses sendiri gitu ya. Minta ngomong sama orang IT, Pak saya akses saja langsung lah daripada saya nunggu orangnya lama gitu ya. Saya nanti sama orang IT dibikin policy-nya. Nah, ini nggak boleh, harus ada enforcement. Jadi kalau misalnya kita udah create policy, maka itu harus di-enforce ke usernya. Karena kalau nggak di-enforce ya nanti usernya nanti policy-nya jadi sembarangan lagi. Jadi tetap harus ada ketika kita create trust policy itu harus tetap ada enforcement-nya.
Karena nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kita mitigate-nya susah nanti. Oke, next, step berikutnya. Nah, ini yang paling penting nih. Ketika kita sudah bikin, kita sudah dari step awal ya, kita bikin inventory-nya, kita mapping transaction flow-nya, kemudian kita bikin desainnya, setelah itu kita bikin, kita implement, kita punya desain policy security. Nah, ini step nomor 5 ini juga paling penting, monitor and maintain. Karena kalau namanya monitor and maintain, itu sebenarnya akan balik lagi ke circle lagi ke yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena kita punya devices, kita punya networking environment, kemudian kita punya infrastructure, itu semakin lama semakin bertambah. Setuju ya? Namanya server, namanya application, namanya caranya user access, mereka namanya perangkat IoT, BYOD, terus mereka cara kerjanya bagaimana, itu akan selalu berubah, dan policy security itu harus istilahnya disesuaikan dengan kondisi saat itu. Makanya ada monitor and maintain. Jadi gimana caranya kita tetap bisa monitor activity-nya semuanya itu dari kita punya policy security, apakah ini masih sesuai best practice apa enggak. Jadi biasanya monitor itu selalu ada monitoringnya, kemudian maintain itu harus secara berkala. Karena biasanya kalau nggak berkala, nanti jadinya amburadul. Kenapa seperti itu? Contohnya begini. Misalnya kita implement, saya beri contoh yang simpel dulu aja ya, simpel aja. Misalnya kabel gitu ya, saya kabling. Pasti teman-teman juga mungkin ada sebagian juga yang pernah ngalamin juga ya. Kalau kita ngerjain sendiri, kita nggak pakai vendor untuk maintain kita punya kabling. Pada waktu kita bikin awal servernya, kita tahu nih ada beberapa server, kita atur kabel, desain kabelnya seperti apa, mapping kabelnya seperti apa. Setelah jadi rapi pasti, kabelnya sudah ada patchwork-nya masing-masing dan sebagainya. Begitu infrastrukturnya nambah, kemudian ada banyak perangkat nambah, terus kita taruh perangkat colok. Dalam waktu mungkin berapa bulan, 6 bulan, mungkin 1 tahun, udah berantakan lagi. Atau mungkin kalau udah 2 tahun, 3 tahun, kabelnya sudah jadi hutan rimba lagi gitu ya. Sudah semaut lagi. Nah itu sama, kayak di sama policy security. Mungkin pada awalnya ketika kita bikin, mungkin environment-nya nggak terlalu besar, attack surface-nya atau yang kita mesti protect itu juga nggak terlalu banyak. Tapi ternyata begitu kita berubah, divisinya berubah, mungkin yang darinya konvensional terus berubah ke digital, semakin banyak attack surface-nya yang kita mesti protect. Kemudian kita nambah policy sana sini terus ternyata lupa delete policy-nya misalnya setelah dipakai, atau misalnya ada device yang temporary yang butuh akses, kita bikin habis itu lupa delete, kalau itu udah nggak perlu diperlukan lagi. Terus atau kemudian bikin authentication yang ternyata authentication-nya mungkin nggak tahu valid, ada karyawan udah resign dan lain sebagainya. Nah itu kalau nggak di-maintain, nanti policy-nya tambah banyak, yang mungkin tadinya itu udah sesuai best practice, kita hanya butuh several policy atau puluhan policy untuk kita bisa bikin pagar-pagarnya. Begitu kita tambahin, akhirnya jadi ratusan, dan kita udah nggak tahu lagi mana yang benar-benar penting policy-nya, mana yang seharusnya udah nggak diperlukan, atau malah menimbulkan vulnerability atau menimbulkan attack surface-nya menjadi terbuka. Nah, itu kan kita nggak tahu. Nah, kalau modelnya seperti itu, kita butuh tools, kita butuh resource juga, terutama dari sumber daya alam, sumber daya manusianya juga ya, untuk bisa maintain kita punya policy security. Apakah ini masih sesuai best practice apa enggak? Entah itu maintain-nya mungkin 3 bulan sekali, atau setahun 2 kali, 6 bulan ya, atau per kuartal ya, berarti 3 bulan sekali ya, itu harus tetap di-maintain. Kenapa? Agar supaya kita punya security policy, kita punya security design, itu tetap sesuai dengan best practice. Karena kalau nggak seperti itu, nanti problemnya itu pada waktu terjadi breach, terjadi serangan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa serangannya itu munculnya kenapa, munculnya dari mana, penyebabnya apa. Nah, itu kita jadi kesulitan pasti kita tracking nanti posisinya sebenarnya di mana gitu. Oke, next. Nah, kalau kita ngomongin secara solution ya, Palo Alto Networks itu mempunyai beberapa solution, baik dari sisi zero trust for users-nya, kemudian application atau infrastrukturnya, kita punya berbagai macam solusi.
dari itu, yang kuning itu dari Strata ya, kalau hijau itu dari Cortex, kalau yang biru itu dari Prisma. Jadi kalau Strata ya firewall-nya kita, Cortex XDR itu ada endpoint security-nya kita, ada lagi Cortex XDR untuk automation dan Cortex Expand untuk access service management. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan di sini sudah mulai pakai cloud infrastructure, misalnya cloud service provider, misalnya Azure, Google Cloud atau AWS ya, kita juga punya security solution-nya juga di situ, yang which is itu sekarang berkembang cepat sekali karena ya sesuai adopsi Indonesia juga ya. Indonesia kan tahun-tahun ini adopsinya cloud service provider kan cukup kencang ya. Yang tadinya banyak di on-premise sekarang udah mulai moving ke cloud service provider. Nah, itu butuh solusi security juga. Kita juga ada portfolio juga di sana. Kemudian untuk infrastruktur udah biasa lah ya. Saya yakin sih teman-teman di sini udah banyak yang tahu juga bahwa Palo Alto punya firewall untuk network infrastructure. Tapi hari ini kita nggak akan bahas semuanya karena waktunya nggak cukup. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit mengenai network firewall, kemudian sama Prisma Access. Karena ini yang biasanya itu cukup relevan dengan banking, meskipun ada yang lain juga. Tapi ini yang biasanya umum lah ya, yang umum dulu lah. Karena yang lain itu ya meskipun nanti use case-nya bisa disesuaikan ya. Misalnya teman-teman di sini mungkin rekan-rekan di sini sudah pakai cloud service provider, ya butuh Prisma Cloud. Endpoint security-nya udah bukan butuh lagi yang sekedar antivirus, karena itu nggak cukup, butuh XDR. Cuman ya kita karena masalah waktu kita nggak akan bahas di sini dulu. Oke, next. Jadi hari ini kita akan bahas dulu mengenai Zero Trust in a Box. Nah, Zero Trust in a Box ini pasti teman-teman maksudnya apa ini Zero Trust in a Box ini? Next. Oke. Kalau kita ngomongin misalnya financial industry ya, financial industry itu biasanya identik dengan kalau kita nyebut ya itu namanya distributed enterprise. Kenapa distributed enterprise? Karena biasanya itu financial industry itu punya banyak branches atau punya banyak cabang yang mungkin tersebar di seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri gitu ya, sampai ke luar negeri. Oke ya. Nah, problem di sini adalah ini, seperti begini. Biasanya itu customer ada yang mikirnya itu begini, mungkin size company saya itu nggak sebesar si A gitu misalnya ya, atau size company saya itu nggak sebesar si B misalnya, yang mungkin jumlah customer-nya udah banyak banget gitu ya. Jadi kita mungkin dari sisi security ya mungkin nggak perlu sebagus yang diterapkan oleh si A gitu misalnya ya, atau si B gitu. Kita pakai yang ini aja, yang middle, karena kita sesuaikan dengan budgetnya. Nah ini sebenarnya konsepnya agak kurang cocok menurut saya, karena sebenarnya mau dari size company manapun, mau dari yang size-nya kecil, yang mungkin levelnya SMB, sampai ke distributed enterprise, banyak financial industry, insurance dan sebagainya, atau government, sampai ke big enterprise, atau telco, atau big banking gitu ya, itu sebenarnya butuh level security yang sama. Nah ini kita mesti cocokin visi dulu ya. Jadi mau dari rumahan, mau dari bisnis rumahan, sampai ke level bisnis yang mungkin multinational company, itu sebenarnya butuh level security yang sama. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya level security yang bagus, kalau misalnya terjadi misalnya phishing gitu ya, misalnya anggaplah, oke lah mungkin bisnis kita mungkin nggak terlalu besar, kita branch-nya itu ya kita cuma melayanin lokal aja, kita melayani paling cuma intercity lah di area provinsi aja gitu. Kita nggak perlu sampai nasional, sampai kemana-mana gitu. Terus jadi kita nggak perlu yang seperti itu. Itu agak kurang cocok. Karena kenapa kalau begitu? Karena seperti ini. Kalau misalnya yang big company itu punya infrastruktur yang bagus, punya solusi security yang bagus, jadi mereka misalnya kalau kena phishing atau kena misalnya anggaplah terima emailnya ada attachment-nya, ada malware-nya atau ada phishing-nya, kemudian kita nggak sengaja ngeklik,
Kalau di sana langsung otomatis keblok. Nah, kalau level security yang sama, kita nggak terapkan di tempatnya kita. Misalnya, kita turunin aja lah standar level security-nya, nggak perlu sampai sebegitu. Begitu terima email phishing, kita klik, terus kemudian phishing emailnya ini ternyata mengandung malware, malware-nya kemudian infect ke kita punya infrastruktur, dan akhirnya kita nggak bisa operasional, ya bisnisnya nggak jalan juga. Meskipun level mungkin size company-nya nggak segede itu, tapi kalau bisnis nggak jalan ya sama aja. Iya, kita nggak bisa operasional bisnisnya gitu. Ya pada akhirnya ya ngapain juga kan beli perangkat security ya, atau misalnya kita bikin solution security yang mungkin nggak terlalu oke, tapi yang penting ada gitu ya. Yang penting ada security-nya lah, nggak perlu yang bagus-bagus banget gitu. Tapi akhirnya mengakibatkan kita nggak bisa menjadi operasionalnya jadi terganggu. Nggak bisa jalan operasional ya percuma juga kan. Makanya tadi saya bilang mau levelnya size mid, mau dari mid, low, mid sampai yang big enterprise sebenarnya tetap butuh level security yang sama. Nah, karena itulah Palo Alto itu juga akhirnya kita lihat kebutuhan sama. Karena Palo Alto dulu mainnya itu kan banyaknya di big enterprise ya. Di telco, kemudian big banking itu rata-rata semua juga pada pakai Palo Alto semua. Telco juga yang gede-gede juga pada pakai Palo Alto. Akhirnya kita ngeluarin solusi yang akhirnya ini bisa affordable juga untuk company-company yang size-nya mid. Jadi ya komersial industri ya, atau disebut enterprise. Jadi akhirnya kita ngeluarin yang seri 400 series ini. Oke, next. Jadi kalau di Palo Alto yang 400 series ini itu jangan dipikir wah ini yang seri yang kecil terus nanti dibanding sama tipe yang gede berarti fitur-fiturnya berkurang. Enggak. Tipe yang kecil ini meskipun size-nya cuma desktop size itu, tapi dia juga punya security capability yang sama yang dipakai di telco besar di Indonesia ataupun di seluruh dunia, yang dipakai oleh banking di Indonesia ataupun banking di seluruh dunia, yang customer-nya Palo Alto, yang big banking yang udah jalannya worldwide malahan sama. Yang dipakai itu solusinya sama. Jadi kalau mereka punya senjatanya mungkin bawa tank, ya ini sama, ini tank cuma bentuk mini gitu. Jadi sebenarnya fiturnya sama, yang membedakan paling hanya dari sisi throughput-nya aja. Nah, hubungannya sama Zero Trust tadi apa? Kalau misalnya big enterprise, customer Palo Alto yang misalnya udah pakai device-nya Palo Alto, udah nerapin security policy dan dia bisa menerapkan Zero Trust dengan menggunakan device-nya Palo Alto dari solusi Palo Alto, maka meskipun kita pakai tipe yang kecil, kita tetap bisa juga menerapkan konsep Zero Trust. Dan kita bisa menerapkan juga desain dari Zero Trust itu dengan menggunakan perangkat ini. Jadi karena semua license-nya mau dari sini, dari Avast URL, Global Protect, Prevention, IoT, Wildfire, untuk sandbox-nya ya, DLP, Data Leak Prevention, SD-WAN, SAS Security, kemudian DNS Security, itu semuanya juga bisa diaktifkan di box ini juga. Jadi kita kalau mau desain, kita mau desain policy security-nya seperti apa, kita mau enforce policy security-nya seperti apa, ya sama yang dipakai oleh big customer kita yang big enterprise ataupun telco. Sama. Jadi level security yang didapatkan apakah berbeda? Enggak, sama. Anggap ya maksud saya ya. Jadi meskipun kita pakai solusinya mungkin pakai tipe yang lebih kecil, tapi hasil yang kita dapatkan itu juga sama. Oke, next. Nah, ini sedikit mengenai reference architecture lah ya, untuk misalnya distributed enterprise atau misalnya customer yang punya banyak cabang. Nah, biasanya kalau kita ngomongin topologi networking itu kan biasanya kita mengenal namanya campus network yang which is terdiri dari core, distribution sama access ya. Nah, tapi yang biasanya kalau misalnya di branches misalnya di cabang-cabang itu biasanya ada customer tuh yang taruh security-nya tuh di pusat. Jadi semua security itu semua lewat pusat dulu. Gitu. Jadi kalau customer-nya itu misalnya pegawainya yang di cabang ya, mau akses internet,
itu sentralis lewat pusat, harus lewat sana semua. Nah, itu juga biasanya ada problem dari sisi scalability-nya sama dari sisi cost infrastruktur untuk connectivity-nya. Kemudian juga dari sisi lokalnya, LAN-nya sendiri juga tidak terprotek akhirnya, karena dia menggunakan hanya router aja. Di sini taruh router, terus kemudian security-nya di pusat aja. Jadi semua inspeksinya kalau mau ke arah internet, itu lewat pusat. Nah, oke lah kalau mau ke arah internet. Tapi di lokalnya seperti apa? Kalau misalnya seandainya ada salah satu PC di sana yang ternyata keinfek malware, dan kemudian malware-nya itu modelnya yang mudah nyebar gitu ya, sudah infek satu ke infek yang lain, terus kemudian di situ tidak ada perangkat security-nya, ya perangkat yang di pusat nggak bisa nge-scan yang device-device yang transaction yang ada di cabang. Balik lagi ke tadi ya, yang kita five-step tadi ya, transaction flow-nya seperti apa? Kalau misalnya di transaction flow-nya itu ternyata hanya lokal, dan di situ tidak ada perangkat security, begitu ini nyebar, ya ini yang lokal itu kena semua. Jadi kalau misalnya di branch itu misalnya mungkin di Bali gitu misalnya contohnya ya. Wah, ini security-nya di sini nggak ada. Ini semua langsung sentralis di pusat. Begitu di Bali itu ada salah satu kena ransomware-nya nyebar, semua kena. Problemnya adalah kalau nggak ada perangkat security-nya, apakah yang cabang Bali ini bisa bekerja? Nggak bisa juga, nggak bisa operasional. Nah, makanya tetap dibutuhkan juga perangkat security di situ untuk bisa protect. Kalau kita nyebutnya itu namanya internal segmentation firewall. Jadi selain jadi perimeter, dia juga bisa berfungsi juga menjadi untuk kita bisa proteksi dari sisi LAN traffic-nya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau di bawahnya nanti ada switch, itu biasanya hanya layer 2 semua, layer 3-nya nanti ditaruh di perangkat security. Jadi inter-VLAN networking atau inter-VLAN traffic itu semuanya bisa diinspek. Nah, ini rekomendasinya lah ya, untuk istilahnya disebut enterprise. Jadi termasuk nanti sampai Wi-Fi, semuanya juga gateway-nya nanti diarahkan ke perangkat security-nya. Kenapa? Ya supaya bisa diinspek dari secara lokal traffic-nya. Oke, lanjut. Next. Nah, kemudian itu kan dari sisi topologinya ya, atau reverse architecture. Terus kemudian pada waktu kita mau deploy policy, itu seperti apa? Nah, ketika kita mau deploy policy, ini seperti yang saya bilang tadi ya, kita mau pakai ini tipe perangkat yang besar atau tipe perangkat yang kecil, tetap metodenya sama. Kita menggunakan namanya itu Kipling method. Jadi, zero trust policy-nya itu, kalau di sini tulis ya, zero trust policies must address who, what, when, where, and how. Oke, ya. Kalau kita terjemahkan ke policy, who itu adalah user ID. Jadi siapa yang kita kasih akses, nanti biasanya ini akan relate integrasinya dengan authentication server. Kenapa harus ada authentication server? Kenapa harus ada user ID? Supaya nanti pada waktu kita monitoring, yang keluar itu bukan IP address. Kalau yang keluar cuma IP address, itu akan susah buat kita untuk lebih cepat mitigate ini problemnya di mana. Karena bisa jadi IP address-nya di DHCP kan ya, dinamik. Kita nggak mesti cari lagi nih, berarti IP-nya lagi dipakai siapa ini ya, susah lagi kan ya. Tapi kalau kita menggunakan user ID, kita menggunakan authentication server, maka kita bisa langsung tahu problemnya itu ini di PC-nya siapa. Nanti ada hubungannya lagi sama multi-factor authentication. Jadi kita bisa integrate juga dengan multi-factor authentication supaya kita bisa punya layering dalam security lagi. Makanya diperlukan who-nya ini. Kemudian what? Jadi kalau di sini adalah application ID ya. Jadi aplikasi apa yang dipakai untuk mengakses ke resource tersebut. Problemnya adalah kalau kita nggak bisa standarize policy-nya, aplikasi itu bisa pakai berbagai macam port. Kadang ada yang pakai custom port dan sebagainya ya. Nah itu berbahaya karena biasanya kalau kita nggak bikin standarize policy-nya, nanti aplikasinya itu pakai port mana aja bisa. Nah itu berbahaya. Jadi kita harus tentukan dulu what-nya ini ya. Jadi aplikasinya apa, portnya berapa, dan kita restrict di sana. Kalau di Palo itu ada namanya itu di security policy itu ada namanya kita bisa paksa supaya aplikasi itu lewat standar port, harus menggunakan standar port. Kalau menggunakan non standar port itu langsung otomatis di blocking. Nah itu sudah ada polisinya. Itu juga memudahkan rekan-rekan sekalian untuk ya lebih gampang lah ya nerapin zero trust ya. Itu what-nya. Kemudian when. When-nya itu berarti kita pada waktu kita desain polisinya itu kita
taruhnya itu sebenarnya seperti ini. Kapan orang tersebut dengan menggunakan aplikasi tersebut bisa akses resource ini atau bisa akses data tersebut? Apakah itu 24 jam? Apakah itu hanya jam kerja? Apakah itu termasuk pada waktu jam istirahat? Kita bisa tentukan. Kan best practice-nya adalah kalau misalnya datanya penting ya, itu hanya bisa diakses pada waktu jam kerja. Setuju ya? Jadi kalau misalnya di luar jam kerja, misalnya jam 2 pagi atau jam 3 pagi, kalau itu benar-benar data yang penting banget, harusnya nggak boleh diakses. Karena nanti kita nggak bisa monitor gitu kan ya. Atau agak susah monitor yang masa ada jam 2 pagi akses ke sana. Jadi anyway, kita bisa atur lah waktunya itu, kita bikin schedule-nya. Kapan bisa diakses, apakah itu 24 jam atau pada waktu tertentu. Kemudian why? Kenapa di allow? Kenapa di-deny? Nah, itu kita harus tahu juga, apakah ini aplikasi berbahaya, apakah ini nggak berbahaya, apakah ini aplikasinya punyanya kita, atau aplikasi ini harusnya nggak boleh diakses, kita harus tahu why-nya. Mau di-allow atau di-deny. Kemudian how. Kemudian how-nya itu ya kontennya, ya menggunakan application-nya, IP-nya, diaksesnya lewat mana, mapping flow-nya itu. Action-nya baru kita allow tadi. Nah, ini semuanya kita bisa atur, kita bisa bikin policy-nya di menggunakan firewall-nya Palo Alto. Next. Jadi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti kita bisa tahu detail ya, karena nanti ada monitoringnya juga lah. Kita bikin policy seperti apa, nanti akan kelihatannya kurang lebih akan seperti ini lah ya, di dashboard-nya. Next. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Jadi di Palo Alto itu, untuk mendukung Zero Trust, itu ada beberapa tools yang sebenarnya customer kita bisa pakai. Cuman memang hanya di firewall-nya Palo Alto ya. Tools ini nggak bisa dipakai untuk vendor brand lain, nggak bisa. Ini tersedia hanya untuk brandnya firewall-nya Palo Alto aja, untuk mendukung Zero Trust tadi. Yang pertama Expedition. Expedition itu dipakai untuk tools untuk migrasi dari misalnya dari vendor lain ke Palo Alto. Itu udah ada tools-nya, jadi policy-nya itu bisa di migrate. Nah, bagusnya adalah nggak hanya sekedar migrate, tapi kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan ada namanya itu policy optimizer ya. Jadi pada waktu migrate, nanti kita bisa menggunakan fitur namanya policy optimizer supaya kita bisa ngecek dari policy yang lama pada waktu di migrate ke firewall-nya Palo Alto, apakah policy-nya itu udah optimal apa belum? Apakah udah secure apa belum? Karena biasanya dari firewall lain itu dia tidak menggunakan app ID, yang which is Palo Alto by default app ID-nya udah hidup. Dan kita bisa enforce supaya aplikasi itu harus melalui standar port. Nah, pada waktu di migrate ke Palo Alto pasti akan kelihatan, ini ternyata aplikasi ini selama ini di policy yang di vendor yang lama pas dibikin, itu dia aplikasinya di allow dan bebas menggunakan port manapun. Ini yang berbahaya. Begitu kita optimize, maka kita bisa enforce bahwa aplikasi ini kalau di firewall Palo Alto sekarang harus lewat standar port. Kalau tidak melalui standar port, itu diblokir. Nah, ini kan sesuai dengan konsepnya Zero Trust. Makanya ada policy optimizer. Kemudian ada namanya itu Iron Skillet. Di sebelah kiri, nomor 2, teman-teman perhatikan namanya Iron Skillet, itu adalah namanya itu Day One Configuration. Maksudnya apa? Day One Configuration ini dipakai supaya customer itu pada waktu Day One, hari pertama dia aktifin firewall-nya, itu udah ada base policy mana aja yang perlu diimplement, supaya ini at least bisa menyesuaikan dengan best practice security-nya Palo Alto. Atau best practice security-nya ya memang dari basic security ya, nah, at least bisa seperti itu. Karena kalau misalnya kita desain sendiri, kadang-kadang ya ada aja yang miss ya. Tapi ini ada, at least ada template-nya udah ada. Nanti kita tinggal custom dikit, disesuaikan sama informannya kita. Jadi sebenarnya dari awal udah bisa dibantu dulu untuk bisa sesuai best practice. Nah, berikutnya adalah ada tools lagi namanya best practice assessment. Nah, ini saya bilang yang relate nanti sama ke monitor sama maintain. Di step-nya yang tadi ya, monitor sama maintain tadi ya. Kenapa seperti itu?
Tadi seperti masih ingat ya, yang use case yang saya ceritain tadi ya, pada waktu bulan pertama, pemasangan pertama masih oke nih, masih rapi, polosnya wise, masih rapi lah ya, masih sesuai best practice. Begitu udah di 3 bulan dipakai, 6 bulan dipakai, udah berantakan gitu kan, udah banyak polosnya tadi yang bulan, tiba-tiba jadi ratusan atau bahkan jadi ribuan kalau udah tahunan ya. Nah, kita bisa pakai best practice assessment tools ini. Jadi nanti polisinya tuh konfigurasinya itu kita masukin ke toolsnya nanti dari situ akan keluar reportnya. Nah, hasil reportnya nanti itu akan kelihatan ada scoringnya. Nah, tujuannya apa? Kalau kita ada tools, ada report, ada scoring, berarti kan kita bisa memperbaikin. Nah, jadi kan ya, karena kalau nggak ada scoring, cuma report doang, kita mau memperbaiki mana dulu nih gitu kan ya, kan jadi kita prioritinya kan jadi rancu ya, kita mau diperbaiki mana dulu. Nah, kalau ada scoringnya maka kita bisa tetapin priority kan ya. Misalnya ada yang skornya merah, ada yang skornya kurang yang jelek banget gitu ya. Berarti kan hal itu yang kita harus prioritaskan terlebih dahulu supaya bisa dibenerin, supaya nantinya bisa bagus lagi, sesuai best practice lagi gitu kan ya. Atau at least mendekati gitu kan ya, supaya kita bisa maintain itu dengan benar. Nah, ini best practice assessment ini bisa dilakukan. Ini toolsnya ini free, terus terang ini free. Kalau di vendor lain mungkin berbayar. Even untuk tools migrasinya aja berbayar, kalau di Palo Alto sih free dipakai, tapi hanya khusus untuk firewall-nya Palo Alto aja. Jadi mungkin ini bisa dipakai, misalnya mungkin kita pakai 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Saran saya sih 6 bulan sekali lah ya. At least kalau misalnya mau butuh lebih bagus lagi 3 bulan sekali lah kita run ini supaya kita tahu ini masih sesuai best practice apa enggak. Oke, next. Jadi itu tools-toolsnya tadi ya untuk kita bisa bantu Zero Trust. Nah, berikutnya adalah gimana caranya. Itu tadi kan kalau kita misalnya kita pakai firewall ya, untuk misalnya untuk kita menerapin Zero Trust misalnya di distributed enterprise yang memang kita butuh taruh firewall masing-masing di masing-masing cabang. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya kita menerapin Zero Trust sekarang bukan untuk cabang, tapi untuk karyawannya mobile. Untuk karyawan yang mungkin kerja dari rumah atau kerja dari mana aja gitu ya, work from everywhere misalnya. Kita caranya itu gimana kita nerapin Zero Trust di situ? Karena biasanya itu yang di sini itu jadi agak longgar. Maksud saya begini. Misalnya saya kerja di kantor ya. Kantor itu ada firewall-nya. Oke ya, ada firewall-nya. Terus kemudian saya kerja di situ, saya terima email. Ada phishing emailnya. Pada waktu saya klik, saya diprotect dong sama firewall ya. Setuju ya? Kalau firewall Palo Alto udah bisa di-secure. Wah, saya begitu kena phishing email, diklik, langsung terprotect, langsung keblokir phishing website-nya. Begitu saya kerja di rumah, apakah saya masih diproteksi firewall-nya Palo Alto? Biasanya rata-rata jawabannya enggak. Karena nanti ya udah tergantung sama antivirusnya aja. Kalau antivirusnya canggih ya bisa ngeblokir, kalau antivirusnya endpoint security-nya kurang bagus ya pasrah sudah, nah aja udah gitu kan ya, mau gimana lagi. Nah, berarti security-nya itu nggak konsisten antara di kantor sama di luar kantor. Nah, ini yang dialami oleh remote worker sekarang atau mobile worker sekarang. Security-nya itu nggak konsisten. Ketika dia di kantor itu dia secure, di luar kantor pada waktu dia kerja di luar kantor, security-nya udah cuma tergantung antivirus doang. Akhirnya nggak konsisten. Policy yang dipakai di kantor sama di luar kantor nggak sama, nggak konsisten, nggak matching. Nah, ini berbahaya. Karena kalau misalnya dia kena attack, misalnya dia kerja di rumah, dia kena ransomware attack ya. Nah, begitu dia balik kantor, sekarang kondisinya dia sudah ke-infect. Bisa jadi dia infect yang lain juga. Nah, ini jadi masalah lagi. Oke, next. Next lagi. Nah, ini yang bisa dibilang kayak tradisional remote access lah ya. Jadi security-nya limited, biasanya hanya mengandalkan VPN. VPN-nya itu biasanya juga cuma hanya yang untuk akses ke arah resource data center aja. Kalau ke internet nggak usah. Jadi ada speed tunnel yang which is nggak secure lah ya. Atau mungkin pakai proxy atau CASB gitu ya, yang
Ya sebenarnya dia cuma protect ke arah, begitu cuma masuk protect ke proxy, masuk proxy-nya aja di level internetnya doang. Begitu misalnya dia pakai aplikasi yang ada vulnerability-nya, ya nggak ke protect juga. Jadi ya nggak benar-benar secure lah ya. Polisinya juga nggak sesuai, nggak matching dengan polisi yang kantor. Misalnya di kantor nggak bisa akses phishing email, nggak bisa akses phishing website. Di rumah ya cuma ya kalau phishing website mungkin bisa kena bisa ke protect lah ya kalau menggunakan proxy security. Tapi kalau misalnya dia download attachment, proxy security gimana? Bisa protect apa nggak bisa? Kalau misalnya dia pakai aplikasi ada vulnerability-nya di-exploit gimana? Nggak bisa disable juga kan. Jadi ini ya ini dulu nggak ada pilihan lah. Jadi kita memang ya solusinya mesti begini, nggak ada pilihan lain. Jadi, tapi sekarang udah nggak bisa pakai ini. Next. Mungkin next lagi karena waktu saya mungkin nggak terlalu banyak ya. Nah, jadi ini untuk mobile user ya. Jadi konsepnya itu adalah begini. Pada waktu kita menerapkan security untuk kita punya remote workforce atau mobile worker-nya ya atau ya untuk remote Mas satu kan. Iya. Ya, untuk remote kita punya workforce, maka idenya itu adalah ini. Default to deny, never trust, always verify. Nah, itu maksudnya apa? Artinya, policy-nya itu ya kita bikin supaya zero trust-nya itu pada waktu dia di luar kantor, itu juga sama ketika dia ada di dalam kantor. Next. Next slide, please. Nah, jadi pada waktu user itu dia menggunakan device, misalnya dia kerja dari rumah gitu ya, misalnya dia kerja dari rumah, dia akses ke arah resource ke kantor, pada waktu dia pakai itu, maka user itu juga bisa tetap dimonitor oleh IT yang di pusat. Dan policy-nya itu juga tetap bisa di-enforce pada waktu dia ada di rumah, mau dia menggunakan internet rumah, mau pakai internet mungkin di tempat publik, mau pakai internet apapun itu, selama dia terkoneksi sama internet, maka policy-nya juga tetap sama ketika dia pada waktu di kantor. Jadi pada waktu dia akses ke arah resource-nya, maka dia melalui cloud security-nya Palo Alto terlebih dahulu. Jadi konsepnya itu adalah pada waktu dia mau akses internet, dia harus melewatin cloud security-nya Palo Alto terlebih dahulu. Karena kan nggak pakai on-premise kan ya, jadi lewat cloud security-nya Palo Alto, habis itu dari situ bisa diinspek dulu security-nya, baru nanti kalau misalnya dia low ya baru diteruskan ke tujuannya. Tapi apakah hanya itu? Enggak. Pada waktu policy-nya itu di-enforce, tetap ada monitoringnya juga. Jadi pada waktu dia akses ke arah resource tersebut, aksesnya itu juga tetap dimonitor. Dia ngapain aja sih pada waktu dia akses tersebut. Jadi tetap sama. Tetap menggunakan konsep zero trust. Always verify, always monitor. Oke, next. Nah, ini use case-nya nih, use case-nya. Jadi ini hybrid workforce. Jadi dia bisa kerja di rumah atau kerja di kantor. Jadi konsepnya adalah pada waktu dia kerja dari rumah, nanti mobile device yang dia pakai ya, entah itu pakai laptop atau pakai tablet, atau itu kita install, kita punya Global Protect atau VPN client-nya. Tujuannya apa? Nanti pada waktu dia dapat internet, mau internet apapun, maka kita bisa setting supaya VPN itu always on. Jadi pada waktu dia dapat internet, dia mau akses ke arah internet, atau mau akses ke kantor, atau ke data center, atau ke kantor cabang, atau mungkin akses ke yang mana ke yang lain, ke cloud service provider atau SaaS, itu bisa diinspek dulu security-nya di cloud-nya Palo Alto. Setelah diinspek, sesuai policy-nya, mana yang di-allow, mana yang di-deny, maka itu baru diteruskan ke tujuannya. Jadi bukan hanya mengandalkan antivirus aja ya, yang saya bilang tadi, tapi ini sekarang udah benar-benar capability-nya firewall-nya itu kita tinggal di on-premise, kita tahu di cloud, dan kita connect-kan ke VPN agent. Jadi dimanapun user-nya berada, level security-nya itu akan tetap sama ketika dia ada di kantor. Jadi security-nya itu konsisten dimanapun dia berada. Oke ya. Next.
Nah, ini contoh use case-nya itu di Schlumberger ini oil and gas lah ya. Dia dari 25.000 user awalnya pada waktu dia pakai Prisma Access ini. Kemudian karena dia ngerasain benefitnya, apalagi pada waktu COVID kemarin ya, dia naikin lagi ke 80.000, yaitu implementasinya dalam waktu hitungan hari selesai. Karena ini ada di cloud, bukan di on-premise yang terbatas sama hardware scalability, sama connectivity, enggak. Ini ada di cloud. Oke, next. Kemudian kalau ini yang branch, biasanya itu dipakai kalau misalnya ini yang branch-nya udah banyak banget, misalnya mungkin udah ratusan atau bahkan ribuan, atau mungkin udah jumlahnya ratusan aja udah biasanya udah pasti biasanya mereka akan lari ke sini solusinya. Karena kalau misalnya kita ngomongin branch, misalnya ada 100 atau 200 branch atau mungkin 300 branch ya, misalnya 200 branch lah. Misalnya 200 branch kita mau taruh firewall masing-masing di 200 branch itu biasanya cost-nya itu akan cukup tinggi ya. Akan cukup tinggi karena ada cost hardware, kemudian ada subscription di situ, ada support juga yang mesti di-maintain. Nah, kalau dengan menggunakan Prisma Access ini, maka di masing-masing site-nya itu sebenarnya yang butuh hanya connectivity aja. Yang penting perangkatnya itu bisa support IPsec VPN, routernya ya, mau pakai MikroTik atau pakai brand lain. Sorry, saya nyebut merek, terserah bebas. Mau pakai Cisco, bebas lah, terserah apa aja. Yang penting bisa IPsec VPN. Maka pelakunya nanti juga sama. Pada waktu nanti user-user di branch mau akses ke data center, maka itu sebenarnya melewati cloud security terlebih dahulu, baru nanti diteruskan ke tujuannya. Jadi kita nggak perlu lagi invest perangkat firewall di masing-masing cabang. Ya cuman paling drawback-nya nanti kalau lokal traffic-nya yaitu ya nggak bisa diinspeksi kalau yang itu. Tapi kalau misalnya usernya pakai ada Cortex SDR, di situ itu aman sih. Cuman itu topik lain lagi sih ya. Nanti kalau misalnya butuh lebih detail lagi, nanti bisa kontak rekan-rekan dari tim Nitasata untuk bisa lebih detail lagi untuk kita secure yang di branch. Tapi kalau dari sisi cost ini udah pasti lebih murah daripada kita invest hardware di masing-masing cabang. Ya, next. Nah, ini juga salah satu use case-nya, saya ambil contohnya automation, dia reduce cost-nya itu 3 million USD ya, bukan 3 juta rupiah, tapi 3 juta US dollar dengan menggunakan solusi ini. Oke, next. Nah, ini kemudian use case-nya untuk merger sama acquisition. Ini biasanya itu juga kalau dipakai, misalnya seandainya ada merger atau ada akuisisi, ya, misalnya ada salah satu grup company, misalnya akuisisi perusahaan lain itu pakai firewall yang lain gitu kan, atau pakai perangkat security yang lain. Jadi dia kesulitan untuk gimana caranya untuk seragamin semua gitu kan ya. Nah, itu kalau dengan menggunakan Prisma Access, next. Nah, kalau dengan menggunakan Prisma Access itu jadi lebih gampang. Kenapa? Ya udahlah, mau pakai perangkat yang lama silakan. Yang penting IPsec VPN-nya dihidupkan aja. License-nya expired, udah biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting itu masih bisa IPsec VPN, semuanya dikonekin ke Prisma Access, maka kita bisa enforce semua branch itu supaya security policy-nya tetap sama dengan yang dipakai dengan yang di pusat. Bahkan kita bisa enforce pakai satu dashboard supaya langsung kita push semuanya. Jadi lebih simpel juga dari sisi deployment-nya. Oke, next. Ini use case-nya, ini Caesar Palace, ini di Las Vegas sih. Jadi dia akuisisi beberapa properti, beberapa infrastruktur, kemudian dia use case-nya sama ini. Jadi dia merger acquisition, dia standarize pakai Prisma Access. Lebih gampang sih. Ya, next. Itu slide terakhir saya. Jadi semoga kurang lebih teman-teman di sini sudah dapat gambaran mengenai Zero Trust. Kalau nanti misalnya mau ada GPS atau mau ada deep dive lebih dalam lagi mengenai Zero Trust implementation-nya, nanti bisa hubungin teman-teman Nitasata, hubungin kami. Nanti kami dengan senang hati akan bisa diskusi lebih dalam ya dengan rekan-rekan sekalian. Oke, saya kembalikan ke moderator. Thank you. Terima kasih Pak Yohanes atas paparannya yang detail dan sangat menarik sekali ya Pak ya, terkait produk Palo Alto untuk konsep Zero Trust Security khususnya di segmen perbankan.
Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan kolom di Q&A. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang sudah diberikan di kolom chat dengan nama perusahaan dan nomor WhatsApp-nya, sehingga kami dapat menghubungi Bapak Ibu untuk peserta yang beruntung. Dan jangan lupa ada hadiah yang lebih menarik lagi untuk para peserta yang beruntung terus hadir sampai akhir acara ini. Oke, selanjutnya kita dapat saksikan terlebih dahulu video dari Palo Alto Networks berikut ini. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Lintas Arta Webinar dengan Palo Alto Network. Sekarang saya akan beralih nih ke Pak Hermanto, yang udah di samping saya selalu ya Pak. Jika sebelumnya Pak Yohanes menjelaskan solusi tentang untuk membantu perusahaan di segmen perbankan, bagaimana nih Pak dari sisi Lintas Arta mengemas teknologi Palo Alto ini menjadi sebuah solusi yang dapat membantu dan meningkatkan dan mengoptimalkan keamanan jaringan. Nah, kami persilakan Pak Hermanto untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Baiklah, terima kasih ya Bapak Ibu yang tetap stay ya. Hari ini saya akan menjelaskan solusi apa yang kami miliki di Lintas Arta untuk membantu atau menolong Bapak Ibu sekalian di perusahaannya terkait dengan Zero Trust Security. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja langsung ke materinya. Oke. Kita ketahui nih ya, kalau mengenai cyber attack ini, kalau kita tarik mundur kurang lebih 10 tahun. Memang kita melihat bahwa perkembangannya itu marvelous ya. Yang dari bentuk yang sederhana sampai ke sekarang mungkin bentuknya lebih kompleksitas sampai ya mungkin kita kenal dengan istilah cyber attack. Dan tentunya ini harus diimbangin juga dengan teknologi dan solusi yang tepat untuk mengatasi ini. Oke, next. Nah, ini yang jadi lagi bahan hacking statistik dari berbagai sumber yang coba kita rangkum. Kalau kita lihat itu hampir setiap hari ada 300.000 malware baru bermunculan. Sebenarnya dengan munculnya angka segini aja ini sudah bikin kita cukup sibuk ya untuk meyakinkan bahwa apakah perangkat, teknologi, solusi yang kita pakai itu sebenarnya sudah bisa melawan 300.000 malware yang baru ini. Termasuk juga yang menarik itu ada mengatakan 73 dari 100 firewall ataupun antivirus yang kita pakai saat ini itu sudah dianggap ketinggalan ya atau absolut ya.
Dan ini juga menjadi concern yang harus kita perhatikan bersama. Dan di 2025 diperkirakan itu akan ada kurang lebih 10 triliun USD ya, potensial loss akibat cyber attack. Next. Oke, Indonesia juga nggak luput ya dari serangan cyber attack ini. Ini ada beberapa contoh case ya, ada beberapa yang memang sengaja kita bintang-bintangin ya, tapi saya pikir sih mungkin kalau di googling juga tahu, dan ini membuktikan bahwa cyber attack ini nggak milik negara tertentu, di mana-mana ada, di Indonesia juga terjadi. Makanya kalau kita tadi dengarkan presentasinya Pak Yohanes, itu bagus banget mengenai Zero Trust Security. Nanti saya juga akan jelaskan solusinya dari lintas data. Oke, next. Nah, belum lagi beberapa peraturan pemerintah kita dan peraturan OJK berkaitan dengan cyber security ini. Ini adalah beberapa yang coba kita list dan menjadi perhatian bersama, dan ini juga bisa menjadi driver ya, pendorong supaya kita lebih aware apakah perusahaan atau sektor perbankan ini sudah memenuhi ekspektasi sesuai dengan peraturan yang ada ini ya. Oke, next. Nah, tadi Pak Yohanes sudah membahas mengenai Zero Trust. Saya suka itu kata-katanya. Never trust, always verify. Jadi kalau bahasa Indonesianya kurang lebih saya suka menjelaskan kepada teman-teman itu nggak percaya siapapun. Pokoknya semuanya harus diverifikasi. Oke, kalau kita bicara mengenai Zero Trust, sebenarnya ini di-founded ya, maksudnya didirikan oleh Forrester dan diimplementasikan pertama kali oleh Google. Dan sebenarnya ini sudah lama Zero Trust ini. Cuman kenapa Zero Trust ini menjadi pembicaraan yang hot kembali ya? Karena yaitu tadi kompleksitas, perangkat bertambah, teknologi bertambah, serangan bertambah, dan sebagainya. Sehingga itu mengharuskan kita rethinking, berpikir ulang mengenai Zero Trust ini. Ya kalau bicara Zero Trust tadi Pak Yo juga udah menjelaskan ya, memang benar apa yang diprotek itu adalah mengenai data, user, devices, network traffic-nya termasuk sampai ke arah application. Oke, next. Nah, prinsip dasar apa yang harus ada di dalam Zero Trust? Yang pertama itu verifikasi. Selalu apapun itu diverifikasi. Setiap waktu untuk semua resources kita, nggak peduli ya. Jadi itu yang disebut dengan Zero Trust. Jadi jangan kadang-kadang saya lihat itu banyak sekali praktek yang bikin security itu nggak secure karena sedikit-sedikit di whitelist. Akibatnya yang di whitelist ini menjadi celah ya keamanan. Oke, yang kedua itu adalah kalau sampai ada kejadian, kita harus bisa limit radiusnya. Jadi limit the blast radius. Maksudnya apa? Ya jadi impact-nya itu kalau bisa diminimalkan gitu loh. Kalau kejadian di eksternal maupun di internal. Nah, poin ketiga yang terpenting itu adalah bagaimana kita meng-automate context collection sama respon. Jadi ini kan kumpulan ya dari entire IT stack ya, jadi dari identity, endpoint, workload dan sebagainya. Ini kita kumpulkan terus kemudian bagaimana kita membuat respon sehingga menghasilkan respon yang lebih akurat. Ini adalah core principle yang harus kita selalu ingat ya. Jadi ya dengan kata lain itu sebenarnya keyword yang gampang tuh ya never trust, always verify itu tadi. Oke, next. Nah, saya suka ini prinsip Titanic Principle. Ini yang bikin saya jadinya gampang mengingat Zero Trust. Jadi Titanic Principle ini sebenarnya apa? Ini sebelah kanan ini kan ada gambar kapal ya sengaja. Ini kapal Titanic ini. Saya suka ini. Kejadian di satu kompartemen itu seharusnya tidak berimplikasi ke keseluruhan kapal gitu.
Nah, jadi compromise di satu identity domain itu nggak akan menyebabkan bencana gitu loh. Jadi kita lokalisir gitu, kalaupun sampai kejadian. Ini prinsip red teaming. Tapi yang jadi masalah, prinsip ini bagus kedengarannya. Yang bikin gagal itu adalah eksekusinya. Ya kita nggak mau mengeksekusi tadi yang saya cerita di awal itu. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan karena ya satu dan lain hal. Biasanya karena faktor human-nya ya, menurut saya. Oke, next. Nah, kenapa kita butuh zero trust? Ini adalah dua komponen ya. Yang pertama tuh strategic driver, yang kedua market driver. Ya kalau dari market driver kita perlu zero trust ya, punya security yang bagus ya. Kenapa? Karena supaya customer trust, partner trust untuk B2B, untuk B2C-nya kita itu. Terus kalau dari strategic driver apa? Ya ini karena COVID begini ya remote work, orang kerja work from home, atau saya sebutnya work from anywhere. Work from anywhere itu ya bisa kerja di mana aja. Dan ini yang bikin kita harus lebih berhati-hati gitu, karena bekerja di mana aja artinya fleksibel, namun tetap harus secure. Ya ini berera karena COVID ini ya kita tahu semua kata-kata digital transformation ini nggak bisa dihindarin. Apa-apa yang tadi manual didigitalisasi, jadi sehingga penggunaan teknologi ini menjadi sangat masif. Terus yang poin penting lainnya itu berkaitan dengan expanding IoT atau OT. Ya perkembangan perangkat-perangkat yang sekarang smart yang dipasangin IP kemudian bisa dikontrol, ini juga menjadi celah ya. Terus kita juga pengen reduce cost sama complexity berkaitan dengan compliance. Jadi dengan kita memasang solusi security yang tepat dan benar, maka kita bisa mengurangi cost ya. Terus yang terakhir itu adalah sebuah standar yang baru ya. Kita pengen punya standar yang baru di mana yang kita kenal tadi dengan zero trust itu. Oke, next. Nah, ini ada satu konsep yang kita di Lintas Arta percaya ini untuk menolong teman-teman terutama di sektor perbankan melihat cyber security itu seperti apa sih. Nah, kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Yang ada yang kelompok berdasarkan teknologi base, ada yang kelompok monitoring sama respon, policy management, dan kesemuanya ini, mungkin nanti teman-teman bisa baca ini, kesemuanya ini ada di Lintas Arta. Ini yang saya mau tekankan, ini semuanya ada di Lintas Arta. Jadi teman-teman itu, Bapak Ibu sekalian, nggak perlu cari ke tempat lain, cukup ke Lintas Arta, kita ada solusinya ini. Ya, mulai dari next generation firewall, ke WAF, virtual firewall, anti-spam, antivirus, sampai ke CM, which is itu SOC, sampai ke vulnerability management, kita ada semua solusinya sebenarnya di Lintas Arta. Jadi sebenarnya Lintas Arta ini sudah menjadi one-stop solution kita ya. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa mungkin pertanyaan yang ya pertanyaan dasar ya, mungkin yang bisa kita addressing ke kita sendiri gitu loh. Yang ini kita coba collect dari customer-customer yang sudah berlangganan di Lintas Arta dan dari beberapa internal database kita. Ya ini muncullah beberapa hal dasar yang kita coba rangkum dan kita coba mapping dengan beberapa solusi yang ada di Lintas Arta ya. Ya, sebagai contoh misalnya bagaimana kita mendetek cyber attack di sistemnya kita. Nah, di Lintas Arta itu kami punya solusi berkaitan dengan monitoring sama respon, yaitu tadi misalnya let's say SOC. Terus kita juga misalnya pertanyaan nomor 1, how to protect data atau information di data center kita dari cyber attack lewat internet. Ya, kita punya perimeter security, which is ya kami bekerja sama dengan Alto Network, the best yang kita bilang the best firewall saat ini ya, masuk di Gartner Leader. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke solusi Lintas Arta. Ya, kenapa harus Lintas Arta? Nah, ini saya akan jelaskan, bisa next. Ya,
kalau kita bicara mengenai security, pasti kita nggak akan jauh-jauh dari kata belanja. Nah, belanja ini bisa ada dua model ya. Belanja yang sifatnya CAPEX based atau yang OPEX based. Nah, kalau kita bicara CAPEX based, ya itu artinya kita akan melakukan investasi di awal. Pasti ada sejumlah biaya yang harus kita keluarkan. Belum lagi kita harus investasi teknologinya, kita harus investasi people-nya, orangnya yang melakukan implementasi teknologi itu. Nah, sementara kalau kita bicara OPEX based, semua faktor ini itu akan diabsorb oleh si provider atau MSSP partnernya ini sendiri yang akan mengabsorb. Ya, mungkin bisa next dulu. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau kita bicara CAPEX, maka ada cost, resiko, investment, belum lagi effort yang harus kita put. Kalau kita lihat di kiri itu ada people, proses, sama teknologi. Ini lazim banget ya kalau kita untuk build IT security. Dari sisi orang kita harus punya. Jadi kita nggak bisa misalnya, wah saya suka banget gitu, pengen pakai firewall-nya Palo Alto. Terus kemudian ditanya, ada orangnya nggak? Nah itu dia masalahnya, nggak ada orang. Nah ini kan jadi problem sebenarnya ya. Maksudnya pengen punya teknologinya tapi nggak ada orangnya, atau orangnya di-sharing. Wah, nggak apa-apa deh dirangkap deh orangnya. Akhirnya keteteran, nggak maksimal. Ya. Belum lagi kita bicara harus sejumlah SOP prosedur ketika kita mengimplementasikan teknologi ini. Apakah security yang kita implement ini sudah comply dengan satu standar gitu loh. Nah, di lintas itu kami follow untuk itu. That's why makanya kami come up di lintas itu dengan solusi MSSP. Jadi konsep alidaya sifatnya OPEX based. Next. Nah, ini tadi yang tadi saya bicarakan. Di kami itu berkaitan dengan cyber security, kami punya framework. Kami mengadopsi ke salah satu framework itu NIST ya. Itu Bapak Ibu bisa baca tuh National Institute of Standard and Technology. Apa aja isinya? Yaitu dimulai dari identify sampai ke recovery. Di sisi identify ya kita punya untuk konsultatif selling-nya. Jadi ya bisa konsultasi ke kita lintas arta. Jadi lintas arta ini kita tuh nggak hanya jualan melulu, enggak. Kita juga bisa melakukan konsultasi. Jadi kita jadi tempat teman-teman jadi untuk bertanya ya. Nah, terus kalau dari sisi prevent-nya, kami menyediakan sejumlah solusi ya. Nah, salah satunya itu ya saya sebut aja manage next generation firewall, kerjasama kami dengan Palo Alto Network, itu kami punya. Terus di sisi detect sama respond, kami punya solusi SOC, which is itu core-nya itu CM. Nah, terus sampai ke sisi recovery. Nah, jadi dari identify, prevent, detect, sama respond, dan recover, ini di lintas arta kita punya complete solution ini. Jadi kami sudah siap sebenarnya untuk menolong Bapak dan Ibu sekalian ya untuk masalah IT-nya di perusahaan. Nah, tadi itu framework, ini adalah kami mengkemas teknologi ini dan solusi ini ke dalam beberapa solusi yang kami pikir bisa menolong Bapak Ibu sekalian di perusahaan. Itu ada beberapa ya, kami nomor satu itu ada manage endpoint protection, terus nomor dua itu manage security device, yaitu next generation firewall, itu bisa on-prem, on-cloud, itu kita ada. Nah, ini kita dengan Palo Alto, terus kita juga ada manage NOC monitoring, kita juga manage vulnerability management, itu nomor 4, nomor 5 kita ada secure collaboration solution, terus yang nomor 6 itu kita ada Security Operation Center. Jadi lintas arta itu kita udah punya complete solution. Jadi semuanya ada. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika membutuhkan solusi itu bisa ke kami gitu. Jadi kita akan bantu ya semaksimal mungkin. Dan sebelah kanan itu adalah brand-brand yang menjadi kerjasama kami dengan vendor tersebut ya. Di sana ada Palo Alto Network ya. Oke, next. Nah, saya mau masuk ke satu materi yang sebenarnya lagi hot banget saat ini dicari di sektor perbankan ini mengenai Managed Security Operation Center. Oke, next. Nah,
Kenapa kita butuh Managed Security Operation Center? Yang pasti ini SOC ini kombinasi ya. Kalau kita bicara SOC ini kombinasi yang tadi yang saya bilang people, process, teknologinya ya. Kita pakai CM teknologi ya, di situ kebetulan saat ini kami pakai brandnya Logarithm. Oke, next. Nah, di manage SOC ini di sisi kami itu menyediakan yang pasti banyak pertanyaan. Loh, kalau kita manage SOC ini terus bagaimana? Oh ya, tenang. Kita memiliki dedicated personal dashboard ya. Jadi ada dashboard yang dimiliki yang bisa dilihat dan bisa login dari perusahaan masing-masing itu ke dalam dashboard itu untuk melihat visibility, kondisi current security yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga mempunyai 900 lebih predefined use case. Terus kita juga udah built-in SOAR, Threat Intel Integration, dan kita juga bisa combine dengan vulnerability management. Dan ini sifatnya adalah monthly subscription, OPEC based. Jadi secara cost lebih murah, dan kita mempunyai penanganan SLA yang menurut kami so far ini bagus sekali, di mana untuk severity yang high itu kita memberikan initial response yang langsung kita berikan ketika kejadian atau alert itu muncul dalam waktu 15 menit, terus kemudian remediasinya kami menjanjikan dalam waktu 15 menit, terus troubleshooting dan reporting insidennya itu ke sisi Bapak Ibu itu dalam waktu 30 menit. Jadi kalau kita total, untuk yang high ini hanya dalam waktu 1 jam, kami sudah bisa memberikan respon, solusi, beserta reportingnya. Dan ini menurut kami ini sangat mereduce pekerjaan Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu berlangganan ini ke kami. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran overview sedikit teknologi yang ada ya. Yang pertama itu yang namanya SOC itu pasti nggak jauh berkaitan yang namanya AI engine. Ya, ini yang kita sebut dengan use case. Saya sudah sebutkan ada 900 lebih pre-configure. Ini out of the box, artinya siap pakai. Kita bisa respon ke apa saja, itu ada beberapa list ke sophisticated intrusion, ada juga insider threat, fraud yang lagi rame nih perbankan. Kami bisa mendeteksi fraud lewat log yang dikumpulkan. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi pembicaraan yang hot. Nanti kita akan relate ke perangkat Palo Alto Network di pembicaraan tersendiri. Kalau Bapak Ibu tertarik, silakan kontak salesnya kami ya. Terus kita juga ada untuk compliance violation. Jadi kita itu sudah ada built-in compliance yang standar kayak NIST, ISO 27001, terus kita juga following mid-threat attack, sehingga kesemuanya ini kita berikan free ke perusahaan Bapak Ibu sekalian, dan ini kita bisa generate dalam bentuk report. Ya, oke, next. Oke, nah ini juga fitur yang menarik ya yang kita sebut dengan UBA, User and Entity Behavior Analytics. Ya, ini kita bisa collect log dari berbagai sumber supaya kita memberikan gambaran overview. Kadang-kadang kan kita suka bingung ya kalau hanya melihat IP base ya, ngelihat ini IP-nya dari sini. Kadang-kadang IP itu kan sifatnya dynamic ya, IP itu berganti terus untuk user. Belum lagi let's say misalnya dalam satu perangkat ada 6 atau sampai 10 user. Ya, ini saya kasih contoh yang gampang untuk memahami slide ini. 6 sampai 10 user connect ke satu sistem. Terus kemudian dari sisi IT mungkin akan menganalisa, ini ada 6 sampai 10 yang connect. Ternyata itu enggak 6 sampai 10. Ketika dengan solusi SOC-nya kami ini, itu kami bisa memberikan informasi bahwa ini enggak 6, ini sebenarnya yang 6 akses dengan username berbeda ini sebenarnya satu orang yang sama pelakunya. Jadi kita bisa reduce time ya untuk identify itu.
Ya, ini lebih bertujuan ke identify malicious insider threat lah. Oke, next. Nah, ini nggak kalah pentingnya. Kadang-kadang dalam sebuah SOC yang terpenting itu sebenarnya adalah SOAR. Kita sebutnya SOAR, itu Smart Response yang kita milikin. Itu SOAR itu apa? Itu ya itu ada security orchestration, automation, sama response. Jadi dia bisa mengorkestrasi, bisa mengotomatisasi, dan bisa merespon terhadap suatu insiden. Nah, responnya ini kita bisa set yang mulai dari fully automated, semi-automated, approval-based, ataupun yang sifatnya manual. Ya, action-nya itu bisa kita pilih, mau quarantine, suspend, atau kill. Jadi ini sudah built-in, bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis jika sekali lagi jika Bapak Ibu berlangganan juga sekalian untuk yang tadi saya bilang di slide awal itu manage security device dengan perangkat Palo Alto Network ya. Oke, next. Nah, saya akan masuk ke mengenai compliance sama enforcement. Ya, compliance ini menjadi sesuatu yang hot. Apa yang kami offer di SOC ini? Selain kami build mesin data intelligent fabric supporting 900 device, kami juga mempunyai compliance report, terus monitoring dashboard, dan smart response. Bisa next dulu, kita kelihatan. Ya, ini adalah compliance automation. Jadi kita bisa mengotomasi compliance. Apakah insiden-insiden yang terjadi itu melakukan pelanggaran terhadap compliance ini? Nah, itu banyak sekali ya. Mungkin nanti kita bisa adjust, disesuaikan dengan kebutuhan. Next. Nah, ini contoh ketika kita tadi yang saya bilang monitoring dashboard yang ada di SOC. Let's say Bapak Ibu pengen set, aku pengen dong concern-nya ke PCI DSS dashboard. Ini adalah built-in, sudah ada. Jadi tinggal klik, pilih dashboard-nya PCI DSS, maka thing related to PCI DSS compliance itu akan muncul. Adakah pelanggaran atau enggak? Itu bisa dilihat. Dan ini nggak ada yang sifatnya manual ya. Next. Same story juga untuk ISO 27001 dashboard. Ini juga udah pre-built in. Jadi tinggal pakai. Nggak ada hidden cost lagi. Next. Ini NIST dashboard yang tadi saya cerita framework di depan. Next. Nah, ini sekarang yang lagi hot ini adalah mengenai finance anti fraud ya. Karena kebutuhan ini di SOC, kami mempunyai solusi ini. Jadi kita bisa secara cepat ya, kita mendeteksi tindakan fraud. Ya, ini out of the box advanced correlation rules for fraud detection. Maksudnya gini. Jadi kadang-kadang itu ketika ada terjadi kejadian fraud itu, kita perlu mendetek, terus kita perlu mengalert supaya dari sisi user itu bisa mengambil action atau tindakan yang cepat. But again, because ini adalah sifatnya log collection, maka kita membacanya dari log ya. Jadi ini bisa menolong. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk fulfill compliance yang berkaitan dengan kemarin saya ada pembicaraan tuh PBI ya, ada salah satu PBI saya lupa nomor apa itu. Nah, ini berkaitan dengan fraud detection system. Nah, ini kami bisa membantu. Salah satunya melalui finance anti fraud ini. Kita next deh supaya ada gambaran. Oke, nih kita akan mendeteksi behavior anomali ini berdasarkan log yang kita kumpulkan. Ini ada beberapa hal ya, maksudnya use case-nya apa aja yang bisa kita pakai itu dimulai misalnya let's say dari transfer yang let's say dia biasanya transfernya 100 juta atau transfernya menjadi 200 juta, itu kita bisa alert. Terus ada new account, checking, saving, itu juga kalau ada pembukaan account baru kita juga bisa baca dari log. Terus ada transaction frekuensi, biasanya sehari cuma 5 kali transaksi, tahu-tahu meningkat jadi let's say 10 atau 15, 20, maka kita bisa detect perubahan email, password, username, terus domain account access juga, ada new bill pay transaction juga bisa, aktivasi kartu baru juga kita bisa. Terus termasuk yang mungkin yang contoh yang seru itu ada authentication from
unusual location. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang kan misalnya dia biasa nih narik uang dari ATM, ya di sistem itu merekod, biasa tarik di Jakarta. Tiba-tiba pagi tarik di Jakarta, siang hari tariknya di Singapura misalnya, let's say. Maka itu kita bisa alert itu. Ini ada kejanggalan nih. Biasanya di Jakarta nih tahu-tahu munculnya penarikan ATM-nya di Singapura. Itu bisa. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah deployment topologi. Bagaimana kami mendeploy topologi teknologi SOC ini ke perusahaan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berlangganan SOC ke kami, itu ada kolektor yang sifatnya bisa virtual machine ataupun berupa hardware dengan spek minimum itu ada di sana tertera itu ada 4 vCPU, RAM-nya minimum 16 GB, ada storage juga sama OS ya, sama internetnya minimal 1 Mbps. Jadi semua log itu seperti di gambar itu semua perangkat log itu sama network data itu akan kita ambil melalui kolektor, kemudian secara securely, secara aman itu di-encrypt, dikirim ke core deployment untuk diolah, kemudian yang Bapak Ibu terima itu adalah alert ya. Oke, next. Nah, ini adalah bagaimana manage SOC itu bekerja. Ini adalah contoh dashboard-nya. Next. Nah, ini contoh early notification ya ke user ya. Jadi ada muncul notifikasi, nah itu bisa dilihat siang Pak Erwin dan tim terdeteksi traffic anomali dari bla 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 dengan rincian bla bla. Ini inisial yang tadi saya bilang 15 menit pertama kalau itu urgent ya atau high ya. Oke, next. Ini adalah remediation report setelah kita melakukan troubleshooting. Nah, kita kasih ini detailnya. Ya, this is a bit saya bilang agak sedikit teknis ya. Ini berguna buat rekan-rekan tim IT di perusahaan Bapak Ibu. Oke, next. Ya, ini lanjutannya. Jadi kita lengkapin dengan bukti-bukti, ada evidence-nya itu kalau kita lihat juga kasih. Oke, next. Ya, ini kita juga ada attack flow-nya itu, ada diagramnya juga. Ini lanjutannya. Oke, next. Ya, ini lebih rinci lagi kita. Oke, next. Nah, jadi kenapa kita harus punya manage SOC? Ya, kita pengen memonitor ya keseluruhan kejadian security incident itu kita pengen monitor. Terus kita juga pengen menghindarin cost yang mahal ya. SOC ini kita sudah bicara banyak sekali dengan yang tadinya belum jadi customer-nya atau pelanggannya Lintas Sarta, kemudian mereka menjadi pelanggannya Lintas Sarta, kita lihat, wah, ternyata mereka nih investasinya udah beli mahal-mahal, perangkat SIEM-nya, ternyata tuh hanya berjalan di 1 tahun pertama, dan itu berjalan tertati-tati. Karena kenapa? Karena ya mereka harus keluarkan cost untuk pertama meng-hire atau menyewa engineer yang capable. Belum lagi harus memberikan training plus sertifikasi supaya mereka menjadi seorang SOC analis yang handal. Tapi masalahnya biasanya setelah itu tahun kedua atau ketiga mereka bubar gitu. Nah, sehingga perangkat-perangkatnya terbengkalai gitu. That's why makanya manage SOC itu sebenarnya solusi yang lebih tepat untuk menghindari cost yang terlalu besar di awal. Oke, next. Nah, ini kita coba rangkum ya dari beberapa customer yang ya ini saya kelompokkan dalam ini berdasarkan internal research kita dari teknologi base dan monitoring sama respon ya. Teknologi base ini mungkin kita bicara lebih banyak ke managed security device di kita solusinya itu. Itu pertama ada contoh itu berkaitan dengan awareness sama experience ya. Ini contoh pertama itu ada customer-nya sudah ke expose ini cyber attack, terus dia ya istilahnya suffering lah, terus kemudian mereka berlangganan managed security device Palo Alto dengan kita, terus employee turnover ya ini dia nggak punya qualified
untuk mengoperasikan pekerjaan, maksudnya untuk mengoperasikan perangkat security ini, ya kita lihat juga nih ada beberapa customer yang tadinya dia belanja Palo Alto, terus coba nekat gitu untuk mengoperasikannya, berakhir dengan akhirnya mereka beralih lah, karena pegawainya keluar, terus dia nggak punya orang, perangkatnya nggak ada yang manage, akhirnya mereka alih dayakan ke Lintas Arta. Terus berkaitan dengan financial risk juga kita ada, mereka nggak sanggup ya, karena mereka hitung-hitung, loh kok investasinya gede banget ini. Nah, di sini letaknya kami dari Lintas Arta bisa membantu teman-teman dengan konsep OPEX yang lebih affordable. Terus yang berkaitan dengan regulation, ya ini banyak ini. Ini biasa kalau sudah kena regulasi, ya mereka cari. Tapi mereka balik lagi, oh nggak punya investasi awal yang besar, pengennya ya kalau bisa manage services lah, mungkin biaya lebih murah, bayar bulanan. Nah, ini kita bisa bantu. Terus kalau yang di sebelah kanan itu ada monitoring respon. Ya, ini kita punya case yang cukup unik ini. Ini kebanyakan misalnya kayak yang berkaitan dengan vendor manajemen ya. Itu customer-nya banyak brand yang mereka beli. Terus mereka bingung untuk kelola ini. Nah, biasanya kita tawarkan salah satunya solusi SOC untuk memonitor semua perangkatnya. Terus ya ada juga yang berkaitan dengan compliance, jadi berlangganan SOC karena compliance ya kita ada juga itu user experience ya dia nggak happy ya. Kadang-kadang dengan solusi yang ditawarkan yang sebelumnya dia sudah beli dari tempat lain, terus kemudian dia ngerasa, loh kita pengen bikin lah benchmark lah, kita bandingin sama Lintas Arta punya managed security services gimana. Setelah mereka lakukan POC, coba mereka lihat, wow ternyata di Lintas Arta itu experience-nya beda banget ya. Karena kenapa? Ya itu, kita nggak hanya kasih solusi, tapi kita juga melakukan konsultatif selling ya, atau si pelanggan ini bisa konsultasi sehingga kita bisa combine-kan beberapa solusi yang kita miliki. Nah, yang terakhir ini adalah bundling offer. Ini yang sering kami lakukan dan ini yang paling hot selling, yang paling populer di pelanggan kami yang sudah berlangganan, di mana kami selalu mengkombinasikan tadi yang saya bilang, karena kita ada monitoring and response dengan SOC, untuk responnya itu kami menggandeng solusi managed security device dengan Palo Alto Network salah satunya, dan software itu bekerja dengan sangat baik, di mana semua pelanggan-pelanggan SOC kami yang sudah berlangganan SOC dan juga berlangganan MSD dengan Palo Alto Network ya teknologinya, maka itu bisa mengkombinasikan monitoring sama respon tadi, dan itu menjadi perfect combination so far yang bisa kami tawarkan ya. Oke, next. Nah, sekian presentasi saya sedikit ini. Bisa back dulu nggak? Bisa back. Ke gambar thank you-nya. Oke. Ini adalah ruangan SOC-nya Lintas Arta kami ini. Ruangan SOC-nya Lintas Arta. Dan ruangan ini menjadi tempat SOC analis kami bekerja. Dan disinilah pelanggan-pelanggan kami itu yang berlangganan itu mendapatkan notifikasi atau insiden early notification yang tadi saya bilang, beserta troubleshooting sampai remediation report-nya. Saya pikir presentasi saya hari ini cukup. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita masuk ke sesi Q&A ya. Oke, untuk waktu saya kembalikan ke Bu Dewi. Oke, terima kasih atas paparannya Pak Hermanto, sangat bermanfaat sekali pada pagi hari ini dari sisi solusi Lintas Arta. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi kesimpulan Bapak Ibu. Dapat disimpulkan bahwa Palo Alto memiliki solusi yang saat ini dibutuhkan oleh industri perbankan, yaitu teknologi NGFW dan Prisma Access SASE untuk menjaga kualitas dan keamanan jaringan pastinya. Dan Lintas Arta mengemas produk Palo Alto ini menjadi produk unggulan yang memberikan layanan yang lebih lengkap dan support yang handal di seluruh Indonesia. Layanan ini menjadi salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan agar dapat meningkatkan keamanan dari bahaya ancaman serangan cyber security secara lebih optimal. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Kita lihat dulu nih, kayaknya udah banyak banget nih yang nanya di sesi Q&A ya.
Oke, ini ada Bapak Adi Darmawan ya, Bapak Adi Darmawan dari Bank Kaltim Tara. Pertanyaannya nih kepada Pak Yohanes. Nah, nih Pak Yohanes, jadi bagaimana sih Zero Trust ini bekerja terutama saat kita berada pada public hotspot? Misal jika kita ingin terkoneksi ke jaringan kantor dari jaringan public hotspot karena tidak menutup kemungkinan terdapat percobaan hacking. Misalnya MITM atau man in the middle attack sehingga kita tidak murni terkoneksi ke tujuan kantor. Nah, silakan Pak Yohanes. Ya, baik. Oke. Pertanyaan bagus sih. Jadi kalau misalnya di Palo Alto itu juga ada salah satu feature namanya Credential Theft Protection. Itu biasanya dipakai kalau misalnya, ya ini ada contoh seperti ini sih. Jadi tujuannya orang itu man in the middle itu sebenarnya apa sih? Dia tuh pertama-tama udah pasti pengen nyolong namanya itu kredensial. Nah, itu udah pasti lah. Pasti tujuannya nyolong kredensial. Memang tujuannya itu. Nah, biasanya ketika dia mau nyolong kredensial itu bisa nanti metodenya macam-macam sih. Bisa mungkin ya mungkin salah satunya juga bisa nanti diarahkan ke phishing website juga supaya nanti dia masukin username password. Nah, dengan menggunakan credential theft protection ini, pada waktu dia nanti, kalau ini sih bagusnya pakainya Prisma Access. Pada waktu nanti dia mau coba masukin misalnya ya, ini mungkin dia mau coba masukin username sama password kantornya dia. Misalnya dia udah ada Active Directory, ada dedicated server, atau mungkin pakai Radius dan lain sebagainya ya. Pada waktu dia mau masukin ke website tertentu, entah itu mungkin ke website yang personal, atau mungkin misalnya juga ya mungkin ada dibikin website yang mungkin modelnya fake website atau phishing gitu ya. Pada waktu dia mau masukin, nanti akan otomatis ke blokir. Jadi akan dikasih notifikasi bahwa dia tidak bisa pakai username dan password yang dia pakai untuk akses ke arah resource kantor atau username password Active Directory dia untuk masuk ke arah website mungkin personal atau website phishing. Itu langsung otomatis di-reject. Yang pertama, itu menggunakan credential theft protection. Terus berikutnya juga ada lagi salah satu feature namanya itu ada namanya DLP, itu biasanya dipakai kalau misalnya kita mau coba upload misalnya ke website misalnya pakai email misalnya atau pakai mungkin ada email storage gitu ya. Kemudian ada dokumen-dokumen yang misalnya itu yang sifatnya rahasia atau ada kata-kata konfidensial. Atau nanti misalnya ada kata-kata atau ada dokumen rahasia misalnya ada data pribadi, nomor kategori dan lain sebagainya. Itu juga langsung akan otomatis terblokir. Nah, nanti pastinya juga akan bisa diintegrasikan sama SOC-nya dari lintas data juga supaya nanti bisa terima notifikasi. Selain itu juga kalau misalnya kita mau nambahin layer lagi security-nya, kita juga bisa install untuk Cortex SDR di endpoint security-nya. Jadi kalau endpoint security-nya itu kita bisa protect pakai Cortex SDR, itu juga di situ juga ada user analysis behavior juga. Nah itu kalau misalnya untuk serang-serang model ini, saya rasa sih layernya mungkin bisa pakai Prisma Access atau Cortex SDR atau bahkan kombinasi dua-duanya untuk kita bisa proteksi yang di sini sih. Tapi no worries sudah ada untuk masalah-masalah begini kita bisa proteksi sih. Itu sih jawaban saya dari saya, Mbak Dewi. Semoga menjawab ya pertanyaannya dari Pak Adi. Oke, kita ke next pertanyaan kedua yaitu dari Imade Windiarta dari MTB Syariah. Nah, ini mungkin ke Pak Hermantoli nih kayak pertanyaannya. Jadi saat ini serangan ransom secara masif, terutama pengguna OS Windows yang berkomunikasi dengan internet publik. Kira-kira solusi seperti apa nih yang bisa diberikan oleh lintas Arta untuk bisa mengantisipasi permasalahan tersebut? Nah, silakan Pak Hermantoli. Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya menurut saya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai OS Windows ini memang yang paling banyak dibicarakan dan mungkin yang paling rentan ya. Nah, di lintas Arta tuh kita ada tadi ada beberapa solusi ya kalau di slide yang tadi saya presentasikan. Ini mungkin lebih tepatnya kalau kita punya solusi managed security devices ya, di mana saat ini kita bekerja sama dengan Palo Alto Network, kita bisa pakai next generation firewall. Ini sudah bisa mengatasin pekerjaan ransomware ini. Kalau pengen lebih advance lagi, kita bisa combine tadi dengan layanan atau langganan SOC di kita, sehingga kita bisa
kasih visibility yang lebih maksimal ke pelanggan ya. Oke, saya mungkin perjawabannya semoga menjawab ya Pak Imade. Nah, selanjutnya nih untuk Pak Hermanto lagi ternyata dari Pak Abdi. Dari Pak oke. Ini ternyata ke Payo, sorry. Ke Payo dari Denny Saputra dari BPD. Itu pertanyaannya adalah saat ini kan banyak nih serangan-serangan baru. Contohnya salah satunya Log4j. Nah, bagaimana pencegahan awal dan respon apabila ada serangan yang baru di mana serangan tersebut belum ada patch untuk menambal dari sisi misalnya penyedia aplikasi tersebut, sehingga di sisi server kita tidak sampai terdampak. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Yohanes? Ya, untuk Log4j itu sebenarnya kalau misalnya infrastrukturnya udah ada firewall-nya Palo Alto di situ, udah pasti bisa diproteksi. Jadi kalau misalnya dia di belakangnya firewall Palo Alto ya, jadi mungkin di data center atau di DMZ, kalau perimeternya udah ada firewall Palo Alto, udah pasti bisa diprotek karena di situ sudah bisa kita istilahnya bisa cegah ya supaya itu nggak bisa dieksploit. Cuman kalau menurut saya sih akan lebih baik lagi kalau misalnya dari sisi endpoint-nya juga, itu juga ada solusinya kita, yaitu Cortex SDR, itu bisa dipakai untuk, yaitu sebenarnya nggak hanya Log4j aja sebenarnya, karena kalau di namanya di Cortex SDR, di solusi Cortex SDR untuk Palo Alto, cuman hari ini kita nggak bahas ya detail, itu ada namanya itu exploit prevention. Jadi sebenarnya itu dia tuh preventionnya tuh based on exploit technique. Jadi kalau misalnya seandainya terjadi hal seperti ini, nggak hanya Log4j ya, misalnya ada aplikasi-aplikasi lain yang ternyata ada vulnerability-nya, dan itu belum di-patch sama vendornya. Nah, kalau vulnerability-nya itu udah ke-expose, terutama udah keluar di data intelligence, itu udah pasti vulnerability itu nggak akan bisa di-exploit. Jadi meskipun vulnerability-nya itu masih ada, belum di-patch sama vendornya, tapi kalau ada endpoint security-nya yang capable, maka for sure itu vulnerability-nya nggak akan bisa di-exploit. Jadi ya meskipun vendornya mungkin ngeluarin patch-nya agak telat kali ya, tapi itu udah pasti nggak bisa di-exploit. Nah cuman ya memang akan lebih baik lagi kalau misalnya seandainya sudah ada, ternyata vendornya udah aware dan kemudian dia udah keluarin patch-nya, tapi mungkin dari sisi user mungkin belum aware. Ternyata ada patch baru untuk vulnerability ini yang mungkin belum di-exploit se-public kayak Log4j gitu ya. Nah, itu kan biasanya kan banyak user itu pakai aplikasi, pakai software atau application base, tapi biasanya tuh yang mereka rawan tuh biasanya mereka suka jarang update gitu ya. Udah dipakai, yang penting jalan, terus jarang diupdate. Ternyata ada vulnerability yang bisa di-exploit di situ. Nah, itu memang mesti ada solusinya, yaitu antara lain tadi endpoint security dari Palo Alto, juga mungkin kalau misalnya ada dikombin sama solusinya dari Masata untuk manage SOC, itu biasanya juga pasti akan keluar reportnya ya. Kalau misalnya ada vulnerability seperti itu, ada koneksi ke data intelligence, maka akan bisa aja sih sebenarnya dibikin automation atau notifikasi, ini ada exploit, ada vulnerability, ini mungkin mesti di-patch atau mesti di-update ke versi berapa. Nah, itu juga bisa aja sih kalau mau di-comment. Soal itu. Oke, pertanyaannya bagus sih ini. Kembali Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Yo atas pertanyaan. Semoga menjawab ya Pak Denny. Kita rasa cukup ya untuk 3 pertanyaan di bawah ini. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu yang udah partisipasi dalam pertanyaan. Gak lupa juga saya coba mengingatkan untuk dapat mengisi kuesioner yang sudah ada di kolom chat, dan tidak lupa untuk menulis dengan nama, email perusahaan, dan nomor WhatsApp-nya. Dan ada hadiah menarik juga untuk para peserta yang beruntung yang terus hadir sampai akhir acara ini. Nah, kita sekarang masuk ke sesi quizzes time. Nanti kita ada 5 pertanyaan. Mungkin dari tim panitia bisa di-share untuk ID-nya. Jadi kita di sini nanti ada quiz system ya Bapak Ibu, 5 pertanyaan, nggak sulit-sulit kok, kita gampang banget biar Bapak Ibu bisa dapat hadiah OVO Top Up dari Lintas Arta sama Palo Alto Networks. Pokoknya gampang banget Ibu, nanti kami minta tolong nanti dalam fase login di quizisnya untuk menuliskan nama dan nama perusahaannya. Jangan nama inisial dan jangan nama panggilan atau lainnya, nama lengkap atau nama misalnya Dewi spasi Alianingsi, spasi perusahaannya Lintas Arta. Jangan nama yang aneh-aneh ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa melacak untuk kita bisa kirimkan untuk hadiahnya.
Sebentar ya Bapak Ibu, kita lagi mencoba untuk mentampilkan ID quizzes-nya. Kira-kira siapa ya? Ya, kira-kira siapa nih? Nanti ada 3 pemenang di dalam quizzes time ini. Pokoknya yang dari tadi dengerin terus nih presentasinya dari Payo, Pak Herman, pasti gampang banget jawabnya gitu. Kapan lagi nih dapat OVO top up dari Lintas Arta? Untuk 3 orang peserta yang beruntung menjawab dengan benar pastinya di sesi quizzes time ini. Cuman ada 5 pertanyaan aja Bapak Ibu hadirin semuanya. Berdasarkan dari presentasi dari Pak Yohanes dan Pak Hermontoli pastinya. Nah ini udah mulai muncul ya. Untuk ID-nya di sini ada join my quiz, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di layar masing-masing pastinya. Ada koin code-nya itu ada 720571 dan jangan lupa ya Bapak Ibu untuk menulis namanya dan nama perusahaannya. Jangan nama inisial atau panggilan yang kami kurang tahu ya Bapak Ibu sehingga kita dapat mengkonfirmasi untuk pemenangnya. Ayo kami tunggu Bapak Ibu segera login. Kapan lagi nih Pak ada top up atau GoPay untuk para peserta Bapak Ibu hadirin yang menang untuk quizzes kita ini. Cuman ada 5 pertanyaan aja Bapak Ibu semuanya. Sudah ada ini di layar masing-masing dengan kodenya 720571. Bisa lewat laptop, bisa lewat handphone dan segala macam mobile phone dari Bapak Ibu hadirin semuanya. Nah kita coba tunggu dulu ya, ini udah mulai pada masuk nih. Udah nggak sabar ya Bapak Ibu untuk dapat top up sama OVO. Kita sambil tunggu, ayo lagi dong, lagi. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk menuliskan namanya dan nama perusahaannya. Jangan nama panggilan atau nama yang lainnya. Ya, makin banyak nih, makin. Ayo, sebentar lagi. Iya, sebentar. 1 menit lagi ya, Bapak Ibu. Saya juga tidak lupa untuk mengingatkan ya, untuk mengisi kuesioner dengan mengisi nama emailnya dan nomor WhatsApp-nya pastinya. Dan untuk peserta yang terus hadir sampai akhir acaranya juga dapat OVO top up atau GoPay dari Lintas Arta dan Palo Alto Networks. Jadi terus hadir ya Bapak Ibu. Ya, lagi 1 menit lagi ya, panitia. Oke. Sebelum kita tutup nih Bapak Ibu, kita tunggu sampai 30, nanti kita tutup nih 30. Udah 28 nih peserta yang join. Ayo nambah lagi Bapak Ibu untuk dapat top up GoPay atau OVO dari Lintas Arta. Mantep banget nih. Gampang banget pertanyaannya, cuman 5. Coba, cuman 5, nggak perlu banyak-banyak. Nggak bikin pusing kok, nggak bikin pusing. Oke, kita rasa kita cukup ya. Kita coba start. Silakan. Wah, ini cepet banget ya, buru-buruannya ada Bapak Erwin yang pertama. Ada dari Bapak Haris nih, dari Bank Nagari. Ayo jangan mau kalah ya Bapak Ibu sekalian. Kapan lagi coba dapat top up GoVo atau GoPay dari Lintas Arta Palo Alto Networks. Ayo menyusul nih Bapak Ajis. Ayo Pak Harul nih juga nih. Nggak mau kalah lagi Pak Haris lagi. Ya ampun dari Bank Nagari nih kayaknya. Ayo lagi Pak, ayo siapa lagi? Oh, disalip juga nih sama dari Pak Febriandi ya, Pak Beriandi ya. Ya, Pak Haris lagi nih, Pak Haris memimpin banget nih ya, Pak ya. Iya, kayaknya biasa nih. Iya, nih kayak biasa banget nih Pak Haris nih, Bang. Iya, Pak Haris lagi, waduh. Terbaik dari Pak Haris, Pak Febrianti, Pak Dandi EM. Ya,
Pak Haris tetap memimpin. Ayo siapa yang mau balap lagi nih Pak Haris nih? Ayo Pak. Kapan lagi nih? Ini udah menjawab. Haris nih, terbaik nih Pak Haris nih. Sering banget kayaknya ini ya Pak Haris ini. Nggak terkalahkan. Iya, nggak terkalahkan nih. Wah, keren banget. Sering main kuisis kayaknya ini. Oke, kita cukup ya. Kayaknya udah pada jawab semua pertanyaannya 5. Gampang-gampang kan Bapak Ibu pastinya dong. Tadi udah balap-balapan cepat, apalagi Pak Haris memimpin sekali ya. Pak Haris ini dari Bank Nagari, keren banget loh Pak. Mantap banget. Nah, kita sekarang coba lihat ya pemenangnya. Ini dia. Pemenang 1, 2, 3 ada Pak Haris pastinya ya, Pak Hairul Umar dan Pak Imam Manurel. Nantinya kita akan menghubungi ya dari tim panitia untuk pemberian hadiahnya. Oke. Kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu hadirin, dan aku tidak lupa juga ya Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner di link yang udah disertakan oleh panitia dengan menuliskan nama perusahaan dan nomor WhatsApp-nya. Dan akan hadiah menarik juga untuk peserta yang beruntung yang terus hadir sampai akhir acara ini. Oke, tidak terasa webinar hari ini sudah memasuki waktu 2 jam. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yohanes Yalin dan Pak Hermantoli pastinya atas waktu dan sharingnya dengan kita semua. Semoga pembahasan kita di pagi hari ini memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat, khususnya terkait security services, dan kami tim panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kepada kehadiran Bapak Ibu semua. Dan untuk peserta yang sudah setia hadir sama kita sampai akhir acara ini, akan kami hubungi untuk pengiriman top-up OVO atau GoPay-nya. Saya Dewi Alianingsi mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Hermantoli. Ya, terima kasih semuanya. Thank you.